Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yang klik video ini semoga sehat selalu ya. Aku doain mungkin yang mau nonton video ini itu lagi promil, aku doain lancar, semuanya berjalan lancar. Yang mungkin udah nyoba tes pack ternyata hasilnya positif, aku ucapin selamat juga. Dan yang udah hamil dan mungkin baru masuk trimester 3, wah semangat ya. Dan yang tinggal menghitung hari menuju persalinan ini semangat, you got this, sebentar lagi, tahan dikit lagi. Kalian pasti bisa. Oke, jadi sesuai judulnya, aku mau berbagi pengalaman aku waktu hamil anak pertamaku. Jadi ini ya benar-benar pengalaman pribadi aja sih. Jadi nggak ada there's no right or wrong di dalam video ini. Jadi aku nggak mengeneralisasikan semua ibu hamil itu ngerasain hal yang sama, nggak, karena pasti beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Dan karena aku juga emang belum pernah sih bahas tentang masa kehamilan aku di channel ini, makanya aku bikin video ini untuk kalian biar kalian tahu what to expect gitu. Jadi ini kalau nanti aku hamil tuh apa sih yang dirasain, dan mungkin jadi tahu aku harus nyiapin apa aja nanti untuk persalinan atau setelah anaknya lahir nanti. So without further ado, mari kita mulai dari trimester pertama. Jadi ini dari bener-bener aku pertama tahu kalau aku itu hamil. Oke. Jadi aku pulang dari liburan tuh sama suami. Memang liburan niatnya buat honeymoon lagi. Jadi aku sempat kosong itu 9 bulan, terus akhirnya kita liburan, terus ternyata pulang dari situ alhamdulillah Allah kasih titipannya. Jadi aku udah telat, sebenarnya baru banget telat kayak 4 hari menuju 5 hari gitu. Dan aku kayak berharap banget ya, namanya pengen banget. Terus aku cobalah tes pack, ternyata bener, alhamdulillah positif. Nah aku taunya itu mulai curiganya ya, maksudnya payudara itu kerasanya agak kenceng dan sakit. Walaupun memang ini normal banget ya, kayak untuk cewek yang mau datang bulan itu biasanya memang kayak gitu kan ya, ada beberapa orang yang sampai sakit banget. Tapi ini tuh rasanya beda, sakitnya tuh nggak pernah aku rasain sebelumnya deh, kayak sakit kencang gitu. Nah itu aku udah mulai browsing kan di internet, aku cari-cari, ternyata ada salah satu tanda-tandanya juga sih si payudara kencang itu. Jadi aku browsing dan aku langsung tes pack tuh hari itu, dan alhamdulillah positif. Walaupun memang ini buat kalian tahu juga ya, jadi kalau baru banget telat menstruasinya itu nggak langsung garis merahnya clear banget, jelas merah 2 gitu. Jadi waktu aku itu yang garis yang satunya masih agak blur itu, aku tanya ke dokter, itu tanyanya udah hamil, tapi memang si hormonnya itu, hormon yang didetek sama alat tes pack itu masih sedikit banget, atau mungkin kamu sebelumnya udah pipis duluan, jadi waktu mau pipis untuk tes pack itu tuh si hormonnya udah tinggal yang sisa-sisa dikit-dikit, jadi makanya garisnya itu nggak begitu jelas. Jadi ada satunya yang blur. Aku waktu itu kayak gitu. Jadi aku tanya sama teman dokter dan ada saudara juga, katanya itu udah positif kok, cuma emang karena masih dini banget gitu, jadi yang satunya masih blur. Oke, itu yang pertama. Jadi yang aku ngerasain payudara itu agak kencang dan agak sakit gitu loh. Yang kedua tuh badan pegel-pegel, kayak gimana ya, aku kira tuh pegel-pegel tuh karena pulang dari liburan tuh sakit-sakit, tapi pegel-pegelnya ya lumayan mirip kayak tanda-tanda mau menstruasi sih, kayak nggak enak badan, agak meriang-meriang, badan pegel-pegel gitu kan. Terus sambil berjalan waktu beberapa minggu kemudian itu akhirnya baru ke dokter kandungan kan. Biasanya di minggu ke-6, ke-7, ke-8 itu orang baru ke dokter kandungan kan untuk ngecek si kantung bayinya itu, janinnya itu udah ada apa belum. Nah jadi berjalannya waktu, minggu-minggu selanjutnya itu aku baru ngerasain tuh yang namanya milih-milih makanan. Jadi yang tadinya nggak suka jadi suka banget gitu. Jadi aku dulu kurang suka ikan, terus selama hamil itu aku suka banget makan ikan mau diapain aja tuh aku suka banget deh. Dan yang tadinya suka jadi nggak begitu tertarik ngelihatnya gitu loh. Kayak selain badan pegel-pegel juga tadi berarti yang keempat ya, ini tuh kayak lemes aja bawaannya tuh, kayak ngantuk, kayak capek terus gitu. Padahal berpikir-pikir ya belum gede gitu kan perutnya, tapi katanya sih di awal-awal itu kenapa kita ngerasa kayak lemes, capek, ngantuk terus itu karena badan kita tuh masih mengadaptasi untuk share
sebagian energi kita untuk 2 orang gitu loh. Jadi badan kita nih namanya gimana, awal kehamilan itu lagi ngebentuk semua organnya, otaknya, segala macam. Jadi lagi kerja keras banget nih badan kita untuk ngebentuk si janin ini. Makanya cepat ngantuk, capek, lemes, dan lapar mungkin ya, lapar terus dan lain-lain. Nah, karena si badan kita itu lagi apa ya, istilahnya tuh mungkin membentuk ya, membangun gitu kan suatu janin gitu di dalam perut kita. Nah, itu juga makanya karena ukurannya makin besar, dia tuh mendorong asam lambung kita nih naik ke atas. Makanya beberapa ibu hamil tuh, especially aku waktu itu GERD parah banget. Jadi disaranin sama dokter untuk tidurnya dengan 2 bantal atau ya ada tempat tidurnya di recline atau gimana gitu ya. Jadi biar nggak GERD, jadi biar asam lambungnya nggak naik ke atas, jadi biar perutnya nggak perih, terus kayak nggak mual dan nggak batuk-batuk. Karena si asam lambungnya itu juga bisa kena ke tenggorokan dan jadinya gatel, makanya suka batuk-batuk. Itu salah satu kayak tanda kalau kamu tuh GERD gitu kan, entah asam lambungnya yang naik. Jadi aku disaranin bantalnya sampai 2. Aku sampai masuk rumah sakit loh waktu itu. Asam lambungnya parah banget. Jadi aku kira itu asam lambung biasa gitu, ternyata itu ada efek dari hamilannya. Jadi aku sempat diopname karena itu, dan ternyata curhat sama susternya, ternyata susternya juga nggak jauh beda mingguan sama aku, dan dia juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi lebih baik ya cek ke dokter sih gitu kan. Tapi itu kayaknya sudah jadi salah satu tanda yang umum lah kalau ibu awal hamil gitu. Terus juga kaki itu kram pas tidur atau bangun tidur, jadi pas ngulet gitu. Jadi kayak bangun tidur atau malam-malam kebangun terus kamu ngulet, terus itu kaki langsung ketarik uratnya. Jadi waduh, itu ketarik kram itu parah banget. Dan itu aku alamin dari trimester 1 sampai trimester 3. Gak setiap malam sih, tapi itu sering banget aku kram kayak gitu, sampai bangunin suami buat bantu nekenin itu kan. Itu itu salah satu efek juga sih dari kehamilannya itu. Jadi ototnya tuh kayak tegang semua gitu. Nah, yang terakhir di trimester 1 ini mual. Oke, jadi mual kalau nyium aroma tertentu, bau tertentu. Jadi aku itu mual kalau nyium bau dapur aku sendiri. Entah kenapa, dulu tuh dapur aku ada pintunya. Sampai aku buka pintu, aku masuk itu, wah itu langsung wah gitu. Ini belum sampai muntah ya, tapi kayak enek banget gitu. Pokoknya enaknya parah banget. Dan aku sebenarnya pernah sih muntah, tapi itu muntahnya lebih ke karena si asam lambung itu, bukan karena nyium baunya. Pokoknya intinya tuh mual banget ya kalau aku nyium bau dapur aku sendiri ya. Tapi kalau aku ke rumah orang, ke dapur mereka tuh fine-fine aja. Dan ada juga beberapa orang yang kalau nyium bau nasi tuh, nasi baru matang tuh yang bau asap yang keluar itu enak. Udah juga nyium nyium bau tumisan bawang, itu juga enak. Macam-macam deh aku dengar cerita dari orang-orang. Dan kalau aku sendiri tuh nyium bau dapur kan, bau kamar mandi enggak, bau masakan enggak, tapi bau dapur. Jadi aku punya solusinya nih buat kalian yang lagi mual-mual, mams lagi mual-mual atau lagi asam lambungnya naik. Itu aku punya minyak telon plus lega ini. Jadi dia punya 3 aroma unik dan juga 8 kandungan yang punya 8 manfaat yang berbeda-beda. Jadi ini khasiatnya banyak banget dan ada 3 aroma yang unik-unik banget. Ini sebenarnya telon untuk bayi sih ya. Jadi mams bisa stok ini, jadi untuk bayinya lahir nanti, karena mams sendiri juga bisa pakai gitu loh. Jadi ini tuh bener-bener solusi banget deh. Jadi kan aku juga dulu mual banget kan nyium kalau suatu bau aroma, dan perlu ada bau yang mengalihkan itu gitu loh. Jadi kalau mams punya gejala yang sama, ini enak banget. Nih ada aster, rose, dan ada akasia. Nah favorit aku tuh yang aster ini. Jadi itu basically semuanya baunya tuh kayak minyak telon biasa, tapi ada aroma tambahan yang baunya tuh awet banget dan enak banget. Jadi nggak enak yang minyak banget gitu loh ya. Ya apalagi yang aster ini ya, itu baunya kayak bau kolon bayi gitu loh, enak banget kan, kayak sabun-sabun bayi yang baunya tuh fresh banget. Jadi yang ini aku punya ukurannya 70 ml. Oke, segini, baunya tuh enak banget ya. Ini aku paling suka pakein ke arah yang ini. Aku sendiri juga enak banget. Kalau pergi-pergi aku juga suka bawa ini. Kalau yang rose dan akasia ini sama juga, dia ada tambahan bau yang fresh banget ya. Rose ini juga memang ada sedikit kayak bau-bau mawarnya. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, itu ada 8 kandungan kan. Jadi
Kandungannya itu banyak banget, mulai dari zaitun, ada lavender buat nyamuknya. Jadi kalian bisa dapetin 8 khasiat yang berbeda. Yang pastinya mengandung minyak kayu putih yang bisa menghangatkan tubuh si kecil nih. Terus ada minyak ades juga untuk mengatasi perut kembung nih mams, yang aku bilang tadi, untuk kalau misalnya asam lambungnya lagi naik. Terus juga minyak kelapa ya, jadi dia bisa meredakan gatal dan iritasi pada kulit kalau misalnya anak kita digigit nyamuk. Terus juga minyak aromatik yang aku bilang tadi, yang bikin wanginya itu seger dan tahan lama. Terus ada zaitun juga yang bisa melembabkan kulit, jadi cocok untuk kulit bayi yang sensitif. Terus bidara, yaitu sarana terapi ain dan mencegah si kecil untuk rewel gitu ya. Dan ada eukaliptus juga, jadi dia bisa meredakan pernafasan si kecil, apalagi kayak lagi musim hujan gini nih kan, dingin. Terus kalau misalnya anak lagi pilek, untuk bantu melegakan pernafasan dia bisa pakai minyak telon plus lega ini. Terus juga ada lavender untuk melindungi si kecil dari gigitan nyamuk yang bisa tahan sampai 12 jam. Dan yang pastinya ini semuanya halal, sudah BPOM juga, dan ini khasiat jamu juga sih, ini labelnya label jamu ya. Dan ini local brand pastinya. So langsung aja moms intip Instagramnya minyak telon plus lega ini, atau seperti biasa yang mau dapetin minyak telon plus lega ini, kalian bisa ke description di bawah, kan ada link untuk belanjanya. Kalian bisa dapetin yang size 70 ml ini dengan harga 21.500, dan yang 100 ml ada juga itu di harga 28.000. Oke? Oke, kita lanjut ya ke trimester kedua. Jadi trimester kedua ini, yang kemarin mual-mual di trimester pertama itu sudah mulai berkurang, jadi nafsu makannya mulai bertambah. Mungkin yang tadinya di trimester 1 itu berat badannya belum terlalu naik, nah ini biasanya di trimester 2 nih mulai nih, sampai trimester ketiga nanti berat badannya kita mulai naik karena nafsu makannya mulai bertambah dan jadi lebih energik juga sih. Anyway, ngomongin soal nafsu makan ya, kebanyakan kita tahu ya istilah ngidam. Nah, jadi ngidam itu kalau menurut aku sih, ngidam itu tuh sebenarnya kan kita lebih sensitif ya terhadap bau dan juga asam lambungnya lagi naik. Jadi otomatis mulut itu tuh nggak enak rasanya. Jadi kayak pahit, kalau asam lambung naik kan mulut tuh kayak pahit gitu ya. Terus mual juga, jadi picky banget sama makanan dengan aroma tertentu gitu kan. Jadi makanya itu karena mulut rasanya lagi nggak enak, terus juga perut agak rasa perih-perih gitu. Jadi makanya kita tuh milih-milih nih, nyari-nyari makanan apa ya, pengen yang asam-asam biar kayak berasa gitu, atau pengen yang manis-manis makanan tertentu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah yang ngidam sampai ada yang ngidam macam-macam. Itu kalau menurut aku itu kayak sugesti aja sih, tapi pada dasarnya apa ya, ngidam itu tuh ada faktor dari si kehamilan itu sendiri, bukan yang aneh-aneh kalau yang mitos-mitos gitulah ya. Jadi itu memang ada hubungannya sama makanan. Jadi tetap paksain makan makanan yang bergizi, jangan terlalu banyak makan aneh-aneh deh, karena di trimester pertama itu kan penting banget dalam pembentukan janin ya, apalagi otaknya. Jadi kalau aku saranin minum asam folat itu, aku malah dulu disaranin dokter minum asam folat itu dari 3 bulan sebelum nikah. Jadi pas nikah terus mau langsung punya anak, jadi sudah banyak kandungan asam folat di dalam tubuh kita. Jadi pas mau membentuk janin itu ketersediaan asam folatnya udah banyak. Oke, anyway, jadi makan kan tadi, makan enak, makan terus, nafsu makannya tinggi, berat badannya mulai naik, dan perutnya juga makin besar. Nah, dan makin kayak agak gatel. Nah, tapi belum terlalu gatel nih, karena perutnya masih biasa lah, belum yang terlalu gede banget gitu. Nah, jadi aku di trimester kedua itu aku mulai pakai belly supporter tuh yang kayak gini nih. Nanti aku taruh di sini. Nah, jadi ini aku pakai kalau misalnya aku lagi naik mobil, kan takut nanti ada lubang lah atau belok-belok guncangannya terlalu ini aku udah mulai pakai ini. Dan sekarang udah mulai berat juga kan. Ini biar kitanya dan janinnya di perut juga aman. Oke, terus di trimester kedua ini juga hidung aku tuh sering berdarah, bukan mimisan asin ngucur air gitu, bukan, tapi dinding lapisan dalamnya itu jadi lebih tipis. Jadi kalau aku bersihin hidung itu gampang banget berdarah, nggak ngucur, tapi kayak pasti ada darahnya. Dan itu terjadi sampai trimester 3. Dan aku tanya ke dokter, ternyata memang itu ada pengaruhnya sih. Jadi selama hamil tuh kayak dinding dalam tuh jadi lebih tipis tuh, nadi-nadinya jadi lebih gampang berdarah. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalian udah mulai bisa
ngerasain gerak janin nih, walaupun sedikit, tapi dia karena sudah mulai besar, sudah mulai aktif ya, kita juga makan yang lebih banyak, kita udah mulai bisa ngerasain nih. Apalagi kalau abis minum atau makan, nah itu dia suka gerak tuh habis itu. Terus di week ke-14 atau 16 gitu ya, kalau dulu aku sama dokter kandungan disaranin untuk cek ke feto maternal juga, which is biasanya yang kita tahu USG 4D. Jadi kalau feto maternal itu dokter kandungan juga, tapi dia tuh khusus yang benar-benar ngelihat lebih detail keadaan janinnya, kayak misalnya jantungnya, organ tubuh lain, dan juga ukuran kepalanya, ngeliat bibirnya ada sumbing atau enggak. Atau kalau mau kalian misalnya pengen tahu ya apa mungkin ada kelainan genetik yang menyebabkan dia Down syndrome dan sebagainya, itu harus ambil tes darah sih. Tapi itu mahal banget harganya, kalau nggak salah tuh waktu itu kayak 8 jutaan something. Itu kalau misalnya kata dokternya sih, kalau misalnya emang ada keturunan atau anak pertamanya, anak sebelumnya itu ada kelainan genetik lainnya, kayak contohnya Down syndrome. Tapi kalau misalnya anak pertama itu bisa dengan feto maternal aja dilihatnya, atau bibir sumbing apa sebagainya, itu bisa dilihat dari feto maternal. Tapi kalau untuk kelainan genetik itu harus ambil darah, harus dilihat darahnya, ada tes tersendirinya juga. Masuk nih ke trimester 3 ya. Jadi trimester 3 itu pokoknya kalian akan sangat kepanasan. Bayangin dulu itu aku orangnya paling gak kuat dingin ya. Bagi suamiku suka dingin, aku gak terlalu suka dingin. Jadi kalau AC kamar tuh nyala, aku tuh kedinginan. Terus tapi giliran pas hamil tuh bener-bener kebalikan. Aku tuh bener-bener kayak beruang kutub, tau gak sih? Ya pernah satu saat akhir-akhir trimester 3 tuh aku udah 8 bulanan deh, udah mau masuk 9 bulan. Itu AC nyala nih, AC yang paling dingin, dan aku nyalain lagi kipas angin. Kebayang gak sih? Itu tuh bener-bener diarahin ke aku, gak masuk angin sama sekali. Enggak, cuma emang bener-bener panas banget aja, dan bangun tidur tuh ya enak aja gitu, nggak masuk angin nggak apa. Tapi sih suamiku yang udah dingin banget, padahal dulunya dia yang suka dinginin. Nah jadi itu mungkin ya karena berat badan kita nambah juga kali ya, dan wah pokoknya panas banget deh. Jadi makanya perut itu tambah gatal-gatal tuh, karena kulit kita kan makin merekah gitu kan, makanya dia gatal karena merekah gitu. Dan kalau nggak dikasih pelembab, kasih lotion atau oil dan sebagainya, itulah yang bikin makin gatal dan bisa bikin stretch mark. Sebenarnya stretch mark itu udah pasti ada sih, tapi kalau misalnya kalian pakai oil dan lain-lain itu bisa mengurangi, bukan mencegah loh ya. Karena kalau gatal itu pasti bakal gatal karena kulit kalian stretch banget. Tapi dikasih oil dan lotion itu fungsinya biar lembab dan biar nggak semakin gatal. Jadi kalau misalnya udahlah kulitnya stretch terus nggak dikasih lotion apa-apa, dia jadi kering kan, makanya itu jadi gatal banget dan bisa sampai yang hitam-hitam banget parah. Tapi tenang aja, itu memang pas hamil warnanya merah-merah gitu stretch marknya, tapi setelah anaknya udah gede, udah melahirkan, itu nanti nggak merah lagi warnanya, tapi berbekas. Pasti itu berbekas, tapi warnanya jadi putih-putih gitu. Nah kalau misalnya kalian rajin pakein oil terus, itu insya Allah bisa hilang kok lama-lama ya. Tapi aku orangnya nggak telaten, nggak begitu rajin pakai gitu-gitu, jadi ya membekas lah. Walaupun sekarang warnanya nggak merah-merah lagi ya pastinya, tapi masih ada bekas yang agak dalam deh, garis-garis gitu. Terus juga nafsu makan itu bertambah banyak. Lucunya nih, aku waktu trimester ke-1 atau 2 gitu, awal-awal semester 2 tuh dicek kan berat badan aku, berat badan janinnya juga gitu kan. Pas dicek berat badan aku tuh baru naik dikit banget deh. Aku tuh kayak ngomong ke dokternya, "Dok, berat badan aku kok naiknya cuma segini ya?" Aku tuh maksudnya mau make sure kalau berat badan janinnya tuh pas gitu kan. Terus dokternya periksa, "Oh, ini berat badan janinnya oke kok," gitu kan. "Kamu baru naik berapa tadi?" katanya. "Ya kayaknya 5 kilo sih, Dok." "Ah, tenang aja, ntar juga trimester 3 naik kok," katanya. Katanya bener. Trimester 3 itu aku totalnya naik 17 kilo, ada juga yang sampai orang 24 kilo, 25 kilo, ada yang sampai 30 kilo. Dan itu memang terjadinya pesat banget di trimester ketiga sih. Jadi aku ngomong gitu ke dokter, malah beneran nggak taunya naiknya banyak banget, cepet banget ya. Trimester 2, trimester 3 itu naiknya cepet banget. Anyway, nah karena perutku makin gede ya, kan bayinya makin dorong ke bawah tuh. Nah jadi makin sering buang air kecil. Oh ya, selain buang air kecilnya sering, tapi kebalikan nih buang air besarnya. Jadi kayak agak sembelit gitu. Aku kurang paham sih pengaruhnya gimana, tapi jadi apa ya,
Enggak yang sampai nggak bisa BAB sama sekali sih, bisa, tapi kayak mungkin 2 hari sekali gitu, dan agak susah sih. Tapi kalau buang air kecilnya, mau minum banyak mau minum dikit, itu tetap sering gitu kan. Jadi aku kayak selalu pakai jaga-jaga ya, aku pakai pembalut yang apa ya, bukan pembalut sih, oh ya, panty liner yang long. Bukan, kalau misalnya kayak pembalut yang biasa itu kan panjang banget ya, ini panty liner yang long gitu loh, bukan yang tipis, yang long. Jadi buat jaga-jaga aja kalau ketawa atau bersin terus dia keluar gitu. Jadi aku dulu tuh selalu pakai itu. Terus kalau aku trimester ketiga itu juga kayak banyak keluar cairan gitu. Jadi entah itu lendir atau cairan, pokoknya ada keluar gitu. Tapi mostly itu cairan sih ya. Jadi suatu waktu aku sempat kaget ya, kok banyak banget air, tapi itu tuh ternyata bukan air ketuban. Aku takutnya air ketuban kan, karena memang hari itu aku kayak naik tangga gitu dan aku takut air ketuban yang keluar, tapi ternyata bukan. Dan itu memang di trimester 3 akhir itu sering keluar sih, kayak sekedar air aja sih, bukan pipis, bukan apa, tapi I don't know, pokoknya cairannya keluar gitu loh. Itu di trimester 3 akhir banget, aku kayak tinggal 2 minggu lagi mau lahiran tuh kayak gitu. Oke, nah selanjutnya di part yang terakhir ini adalah menjelang persalinan. Jadi ini mungkin 2 minggu gitu sebelum persalinan. Aku sendiri waktu itu normal persalinannya, jadi aku benar-benar ngerasain yang sampai akhir aku kontraksi banget itu. Nah, jadi pertamanya itu ngerasain perut itu makin ke bawah. Sebenarnya kelihatan juga sih, misalnya kalian ngaca gitu ya, kalau kepala bayinya udah turun ke bawah, itu perut kalian benar-benar kayak ke bawah gitu. Yang tadinya bulat ya atas, ini tuh makin turun ke bawah tuh bentuknya kayak gitu. Nah, jadi karena dia makin ke bawah gitu, dia mendorong ke bagian selangkangan. Jadi bagian selangkangan dan paha dalam itu tuh kayak sering sakit, kayak ngilu atau apa ya, mungkin janinnya menekan ke tulang yang ada di dalam situ. Terus dia suka kontraksi kecil. Jadi itu katanya si babynya tuh kayak lagi nyari-nyari jalan nih, gue lewat mana ya gitu. Jadi makanya dia suka kontraksi ke dalam itu. Seingat aku sih kontraksinya beda sama kontraksi mau melahirkan, tapi lebih ke kayak kram sih. Jadi kram bagian vaginanya ya. Jadi kayak kerasa ada yang ngedorong kram gitu, bukan kayak mules kayak mau melahirkan. Beda. Terus juga pergerakan janin itu udah nggak seaktif sebelumnya, mungkin karena dia sudah mulai besar dan tempat dia di dalam itu udah semakin sempit, jadi dia nggak banyak gerak aktif kayak dulu. Terus kalau kaki aku tuh udah baru mulai bengkak di saat ini. Kalau trimester 1, 2 itu aku belum bengkak. Ada beberapa orang yang udah bengkak dari awal tuh, tapi kalau aku sih baru di akhir-akhir trimester 3 ini nih kakinya bengkak benar-benar yang terus sepatu nggak muat lagi deh pokoknya. Tapi right after labor itu sepatunya udah mulai muat lagi kok. Dan ini yang terjadi benar-benar sehari nggak sehari, benar-benar sebelum aku mulai rutin kontraksi. Nah, jadi tanda-tandanya kita udah mau melahirkan itu atau bayinya udah dorang untuk pembukaan itu adalah flek. Jadi keluar flek dan rasa mules. Pernah gak sih kalian, sorry nih ya, diare yang bener-bener mules, mau BAB-nya tuh mules banget. Nah, kayak gitu tuh awalnya rasanya. Jadi kan aku nggak tahu ya, karena ini kehamilan pertama aku. Jadi malam-malam itu jam 1:30 pagi, which is sebelumnya sorenya tuh aku udah kontrol tuh ke dokter, karena udah masuk 39 minggu apa gimana. Sorenya aku udah kontrol ke dokter dan dokter bilang oke, ini bentar lagi, ini mungkin nanti malam atau besok kata dia gitu. Oke, pokoknya aku udah siaga deh gitu kan. Jadi jam 1:30 pagi itu aku kebangun pengen pipis. Nah, terus aku lihat, ini kan aku seperti aku bilang tadi, aku pakai panty liner itu ya. Nah, di panty liner itu ada flek kecoklatan gitu. Oke, terus aku ngerasain mules kayak mau pup. Nah, aku langsung telepon mamaku, "Mah, kayak gini gak sih rasanya flek keluar terus ngerasain mau mules?" "Iya, itu kayak gitu, emang persis rasanya kayak gitu." Udah deh, habis itu jam 1:30 itu aku langsung benar-benar ke rumah sakit.
jam 2 pagi aku udah nyampe rumah sakit, terus lahiran itu paginya. Jadi dari malam itu langsung tuh kontraksinya yang tadinya 10 menit sekali, terus makin dekat, terus tiap 1 menit, terus sampai ke pembukaan ketiga itu masih bisa ditolerir lah ya. Keempat lah, keempat. Tapi udah ke 5, 6, 7, 8 itu udah gak karuan. Udah kontraksinya udah wow banget sih, yang disuruh tarik nafas segala macam tuh udah lupa semua ya. Pokoknya dorong aja deh, pokoknya ini cepet-cepet keluar nih bayinya gitu. Dan oh ya, dan aku itu ketubannya nggak pecah dulu, jadi aku cuma kayak flek aja, dia nggak pecah duluan atau pecah di rumah gitu ya, kayak di film-film tuh mungkin ada mams yang nonton, itu nggak selalu ya terjadi sih yang kayak gitu, yang tiba-tiba ketubannya pecah atau baru banget tahu hamil terus udah langsung mual-mual muntah-muntah gitu kan. Anyway, aku tuh mualnya baru di minggu ke-8 dan 9 loh. Jadi pas tahu hamil itu kan, by the time kalian telat menstruasi itu udah minggu ke-4 hitungannya. Jadi baru mual itu aku di minggu ke-8 dan 9. Awalnya aku ngira, oh hebat juga ya gue gak mual-mual sama sekali gitu. Ternyata di minggu ke-8 atau ke-9 aku lupa, itu mulai mual-mual. Oke. Nah, anyway ya, jadi aku ketubannya itu dipecahin di rumah sakit pas udah mau pembukaan, itu dipecahin sama dokter kandungannya yang ngelahirin. Ya, jadi udah deh, akhirnya paginya alhamdulillah aku lahiran. Itulah sekiranya gambaran nih buat moms yang lagi promil atau baru trimester 1 atau yang udah menjalani persalinan. Itulah kira-kira yang akan kalian hadapin, atau belum tentu juga, bisa juga totally different daripada aku, dan kalian bisa aja mengalami pengalaman yang sangat berbeda dari aku. Tapi itulah gambarannya. Nah, aku juga pengen tahu nih, moms di rumah ada nggak sih yang sama kayak aku, atau ada cerita-cerita lain lagi yang seru-seru selama kehamilan kalian? Boleh banget komen di bawah ya. Nah, jadi segitu aja video kita hari ini, semoga bermanfaat pastinya. Aku doain semoga sehat selalu, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.